Kau tahu apa yang paling menakutkan dari sejarah? Bukan perang, bukan darah, tapi kisah yang tak pernah berakhir konon. Saat Pajajaran runtuh, Prabu Siliwangi tak mati. Ia berjalan ke hutan, diikuti raungan harimau putih, lalu lenyap. Tak ada jasad, tak ada makam, hanya jejak cakar di tanah basah. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, udara di sekitar bekas istananya berubah dingin. Aroma dupa memenuhi udara, dan dari kejauhan terdengar langkah kaki. Berat, perlahan, berirama. Penduduk yang nekat mendekat mengaku melihat sosok raja bermahkota, diiringi seekor harimau raksasa bermata emas. Mereka belen, itu bukan arwah, itu Prabu Siliwangi yang masih menjaga kerajaannya dari dunia yang tak bisa kita lihat. Dan jika kau mencium aroma dupa tanpa tahu dari mana asalnya, berdoalah, mungkin beliau sedang berdiri di belakangmu. Seorang pria menginap di hotel tua di tengah kota. Ia mendapat kamar nomor 404, satu-satunya kamar yang lampunya redup. Malam pertama, ia terbangun oleh suara langkah kaki di lorong. Pelan, berulang, tapi berhenti tepat di depan pintunya. Ia mengintip lewat lubang pintu tak ada siapapun, hanya bayangan panjang berdiri diam. Ketika ia menyalakan lampu kamar, bayangan itu masih ada, tapi tubuhnya sendiri tidak memantulkan bayangan. Panik, ia mematikan lampu, lalu menyalakannya lagi. Sekarang bayangan itu sudah berada di dalam kamar. Saat pagi tiba, resepsionis berkata kamar 404 seharusnya kosong karena tamu terakhir di sana meninggal minggu lalu. Mencoba melarikan diri dari bayangan yang sama. Benteng Vredenburg, tempat bersejarah di jantung Yogyakarta. Tapi siapa sangka, setiap malam Jumat, lorong bawahnya masih menyimpan suara langkah tentara Belanda yang sudah lama mati. Seorang penjaga malam mengaku, pintu tua di ujung lorong tiba-tiba terbuka sendiri. Dia nyalain senter, dan lihat sosok pria tinggi berseragam berdiri diam, matanya kosong. Saat dia kedip sekali aja, sosok itu hilang. Tapi langkah kakinya masih kedengeran, makin dekat. Mungkin, malam ini bukan dia yang jaga, tapi mereka yang kembali. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa bisikan masa lalu yang enggan pergi. Aku pernah mendengar cerita tentang suara-suara itu, tapi baru kali ini merasakannya sendiri. Sang penjaga berkata dengan suara penuh ketakutan. Dia melangkah lebih dalam ke kegelapan, napasnya terhenti di tenggorokan. Ada sesuatu, atau seseorang. Kata orang, setiap malam Jumat selalu ada bayangan berdiri di jendela rumah kosong di ujung jalan ini. Dan malam ini, aku mau buktikan sendiri. Rumahnya udah kosong 5 tahun, tapi kenapa jendelanya terbuka? Tanya narator dengan rasa penasaran. Astaga, itu apa di jendela barusan? Seru narator dengan nada terkejut. Siapa di sana? Halo, tanya narator dengan nada waspada. Gak ada siapa-siapa, gumam narator dengan kebingungan. Kau lihat aku, whisper said in an eerie voice. Apa tadi barusan ada di belakang aku? The narrator exclaimed, panicked. Sekarang giliranmu lihat jendela. Whisper mysteriously. Kenapa pintunya seakan terbuka sendiri? Saya bertanya dengan perasaan tidak nyaman. Masuklah, kami sudah menantimu. Whisper mengundang dengan suara menggoda. Tidak, ini tidak mungkin nyata, saya berkata dengan ketakutan. Apa ini semua hanya dalam pikiranku? Saya bertanya-tanya dengan keraguan. Raka ngerem mendadak dan turun dari motor. Napasnya berat. Dia menengok ke arah motor dan melihat bayangan putih duduk di jok depan. Kepala menunduk, rambut terurai panjang. Aku dulu juga pulang sendirian lewat jalan ini, tapi nggak pernah sampai rumah. Suara lirik itu terdengar dengan nada misterius. Saat ia mencoba menghidupkan motor lagi, tangan pucat memegang tangannya dari belakang. Dingin sekali. Sekarang, gantian kamu yang nemenin aku. Suara itu terdengar lirih dan menyeramkan. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, kamu bisa subscribe channel ini dan share ke teman kamu yang suka horor. Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Raka bertanya dengan takut. Tak ada yang bisa mendengarmu di sini. Suara lirih itu mengancam. Aku cuma mau pulang. Please. Raka memohon dengan suara gemetar. Suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang membuat daun-daun berbisik seolah menjadi